Terima kasih Bu Eka. Kita lanjutkan ke bagian inti pendampingan. Jadi tentang refleksi hasil survei umpan balik 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Jadi berdasarkan analisis refleksi umpan balik 360 derajat, coba apa yang dapat Ibu Eka sampaikan dengan kegiatan itu? Baik Pak, dengan adanya survei tersebut, saya menjadi tahu hal-hal apa saja yang harus saya lakukan, kemudian apa saja juga yang harus saya tingkatkan dalam proses pembelajaran di sekolah ini, seperti itu Pak. Kemudian berdasarkan survei yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah, kemudian rekan sejawat dan juga murid-murid saya itu banyak sekali Pak pembelajaran yang saya dapatkan dari situ. Kalau yang perlu saya tingkatkan menurut kepala sekolah dan kelima rekan sejawat saya itu rata-rata hampir sama Pak. Mereka itu menuliskan agar saya itu lebih bersemangat dalam menuntut ilmu dan belajar hal-hal baru, sehingga nantinya saya dapat menularkan ilmu yang saya peroleh itu tadi kepada rekan-rekan guru di sekolah saya. Kemudian saya beserta guru-guru juga bisa mengaplikasikan pembelajaran yang saya peroleh itu di lingkungan sekolah saya Pak. Kemudian kalau menurut murid-murid saya Pak, mereka itu menginginkan saya itu untuk terus menerapkan pembelajaran-pembelajaran yang menyenangkan untuk mereka, sehingga mereka itu terus antusias dalam melakukan proses pembelajaran di kelas Pak. Jadi dengan contohnya, misalnya saya melakukan pembelajaran dengan permainan atau mungkin dengan metode kuis dan yang lain sebagainya, itu memang benar-benar membuat mereka itu lebih antusias dalam belajar Pak. Jadi itulah keinginan mereka. Kalau bisa saya itu ya lebih berinovasi lah Pak, lebih banyak berinovasi dalam melakukan proses pembelajaran tersebut. Kemudian rencana kedepannya Pak yang akan saya lakukan untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang saya lakukan ini, yang pastinya saya akan terus melakukan mengikuti program guru penggerak ini sampai nanti modul akhir ya Pak ya. Kemudian saya juga akan terus berupaya menerapkan ilmu yang saya dapatkan pada program pendidikan di sekolah saya ini. Kemudian mentransfer ilmu yang saya dapatkan pada program guru penggerak ini, dan tentunya saya juga akan mengajak rekan guru di sekolah untuk mengaplikasikan apa yang saya dapatkan dan apa yang sudah saya bagikan itu di lingkungan sekolah saya ini. Misalnya untuk menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu ya Pak ya. Kemudian kami melakukan hal-hal positif seperti contohnya menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kemudian melakukan kegiatan-kegiatan rutin yang bisa mengasah disiplin positif kita di sekolah. Kemudian nantinya kita juga pastinya dapat menerapkan ketika kita sudah belajar disiplin di sekolah, tentunya nanti kita akan dapat melakukan disiplin positif itu di mana saja kita berada, sehingga nantinya tujuan pendidikan yang menginginkan bahwasanya pendidik itu berkarakter pelajar Pancasila itu nanti akan tercapai Pak. Nah kemudian kami juga akan selalu berupaya untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pusat pembelajarannya itu pada murid. Kemudian kami mencari tahu bagaimana sih gaya belajar murid kami itu, kemudian nantinya kami bisa menentukan bagaimana cara-cara kami melakukan pembelajaran supaya pembelajaran tersebut dapat dipahami, kemudian tercapailah tujuannya Pak, sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Nantinya anak-anak akan berkarakter profil pelajar Pancasila yang itu ya Pak ya gitu. Kemudian saya akan melibatkan seluruh stakeholder sekolah seperti itu. Yang terutama saya juga akan pastinya akan melibatkan
kepala sekolah ya Pak ya, ya. karena kepala sekolah itu merupakan apa ya, titik tonggak lah yang ada di sekolah ini. Karena kalau misalnya saya tidak melibatkan kepala sekolah, tentunya kegiatan yang akan saya laksanakan itu tidak akan berhasil, tidak akan terwujud seperti itu tidak kan akan Pak. mendapat dukungan. Benar. Nah, apalagi untuk program guru penggerak ini kemudian aplikasinya kan di sekolah. Saya membutuhkan sarana prasarana, kemudian dukungan lah moral baik material dari dari sekolah ini, seperti itu kan Pak. Kemudian saya juga akan melibatkan rekan-rekan guru saya untuk bersama-sama menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian pembelajaran berdiferensiasi nanti, kemudian juga melakukan dan memberikan contoh-contoh budaya positif kepada anak-anak kami itu tadi. Jadi kalau misalnya melakukan disiplin positif kalau nggak dari diri kita, dari siapa lagi? Kan seperti itu ya Pak ya. Jadi anak-anak itu biasanya di usia-usia SD ini nih, dia itu masih meniru seperti itu kan Pak. Jadi sebisa mungkin kita sebagai pendidik itu memberikan teladan, memberikan contoh kepada anak-anak supaya mereka itu juga bisa melakukan budaya positif. Seperti yang sering kami lakukan juga ini Pak, yang sekarang ini karena di sekolah kami ini juga alhamdulillah nantinya mau calon sekolah adiwiyata seperti itu kan Pak. Jadi kami itu bukan mengajarkan memberikan contoh kepada anak-anak. Jadi setiap mengajak lah dengan anak, mengajak anak-anak untuk selalu menjaga lingkungan kami ini supaya tetap bersih, sehingga kalau misalnya lingkungannya bersih pastinya akan nyaman, kemudian juga membuat kita menjadi orang yang sehat seperti itu Pak. Ya. Jadi salah satu daripada visi itu kan membuat sekolah nyaman. Nah, iya Pak. Makanya jadi untuk sesi 45 menit pertama sudah Mbak Eka, terima kasih. Nanti kita lanjutkan pada sesi kedua.